punya kegiatan di kampus, saya paling paling tertarik masalah di laut. Sebelumnya saya dulu nggak bisa apa-apa sih, dari belajar snorkeling, lalu free dive, lalu diving. Weh, Betul. Pacaya juga selamat bergabung. Pacaya ini juga membernya Bima Dive, jadi beliau juga dive buddy ya, teman menyelam saya juga. Semoga Ini tanya salah Bang satu Abang. dari iya, salah satu orang yang mendirikan juga klub Bima Dive. Ya, saya di samping juga sama Bambang. Siap. Nah, sebenarnya saya sih masih belajar. Mereka inilah yang lebih jago daripada saya ini. Iya Bang. Jadi awal mula Jadi sedikit tingkat cerita. Jadi enggak, saya Bang ya. Jadi ya, mungkin awal mulanya kemarin kenapa saya ngundang Abang itu tuh saya tuh nggak ya. sengaja pengen cari komunitas diving di Bima. Nah, jadi saya kan Hmm. kebetulan saya juga udah punya license nih Bang. A1 Iya, tapi ya. apa namanya? Posi apa? Posi, posi. Posi. Nah, itu Ya, awalnya kan sempat pengen nyari ini di mana ya? Ada nggak ya komunitas nyelam di Bimanya? ya. Nyari-nyari. Ternyata ada. Saya awalnya cuma lihat foto-foto kayak cari hashtag di via hashtag itu Bima Dive apa-apa gitu kan. Hmm. Nemu salah satu akun Abang saya temuin di Ya, Instagram. Ini kayaknya Abang ini boleh juga nih kayaknya. Akhirnya sempat saya DM di Abang dulu, sempat kalau ya, Abang ya, sempat ya, ingat. ya, Nah, itu ada. saya Ya, Bang. ya, ya, Saya tahu, bilang saya tuh, ingat. Ya, nah itu awalnya saya tuh kenapa undang Abang. Ya udah akhirnya dari situ ya udah saya coba ngomong sama rekan saya tadi Nazim, Zim kenapa kita nggak coba ini aja ya ngundang Abang Ludi yang kebetulan juga apa namanya banyak tahu mungkin tentang dunia bawah air di Bima, karena menurut saya nggak banyak orang ya, tahu tentang dunia bawah air Bima. Orang-orang hanya tahu ke pantai, ya udah sebatas di pantai. Kalau nggak ke gunung udah gunung, tapi kalau orang ke pantai nggak tahu tuh di bawahnya kayak gimana sih sebenarnya itu. Nah makanya kita pengen tahu tuh Bang, lewat sini Bang, lewat Bang ya. Ludi. Kalau mau nanya lagi Bang, kalau boleh tahu Bang, eh, mungkin sedikit Ya. profil mungkin Bang terkait Bima Dive itu seperti apa sih Bang? Dan apakah itu memang kegiatannya rutin ataupun maksudnya kegiatan-kegiatannya apa aja gitu Bang? Dan apakah ada kegiatan rutinnya atau seperti apa Bang? Ya, baik. Ya, Bima Dive itu sejarah sebenarnya saya ceritakan dulu sejarah berdirinya. Sebelum ada Bima Dive itu namanya belum belum resmi menjadi Bima Dive. Dari pertemanan kami sama Bambang, sama Yayan dan sama ini sama Pak Cebuana ini. Pak Pak Buana ini salah satu orang yang bekerja di Dispar sekarang ini. Dinas Pariwisata Kota Bima. Ini ada juga dia masuk beliau nih. Siap, siap. Jadi Kita sebelumnya tanya-tanya Bang. bukan Bima Dive. Hmm. Ya, sebelumnya kita saya tidak bisa apa-apa lalu diajak sama Bambang Irawan ini karena beliau kan adalah dive master. Jadi dia itu orang yang master kalau soal menyelam. Lalu diajaklah saya berteman karena menyelam itu kan butuh pendamping atau teman. Ya, karena ada seperti standar menyelam lah, jadi ada teman. Jadi beliau mengajarkan saya gratis, secara gratis. Nah, disitulah muncul nama itu dari pertama namanya Diver Community, ya kalau nggak salah ya, Diver Community Bima. Jadi orang-orang yang nggak mengerti menyelam itu bisa gabung. Muncullah itu. Nah, saya tidak langsung Kapolres Bima Kapolres Bima dan beberapa orang-orang yang di kepolisian itu dan Basarnas ngajak seperti apa ngajak menyelam. Jadi Pace Bambang ini sebagai orang yang mengajarkan menyelam. Nah, muncullah di situ. Lalu sepanjang perjalanan kita ingin serius. Jadi minimal kita itu ada kegiatan yang rutin
punya komunitas yang lebih solid, muncullah nama Bima Diving Club sebelum jadi Bima Dive. Jadi semua Bima Dive Club itu dari beberapa orang yang penyelam, bukan saja di Bima, bisa gabung. Jadi orang-orang Bima yang di luar sana banyak juga jadi penyelam, boleh gabung di Bima Diving Club. Nah, semakin hari kita ingin semakin serius, lalu kita bikin orang-orang yang lebih intens dan punya kegiatan yang berakta notaris, jadi punya badan hukum. Maka kita sepakat untuk bikin Bima Dive. Muncullah jadi ketuanya ada Bapak Pak Jul, kebetulan sekarang jadi Kapolsek Soromani, jadi ada anggota kita yang kebetulan ketua adalah pihak polisi. Jadi kegiatannya di samping polisi juga penyelam. Sekarang bertugas di Soromandi, Kapolsek Soromandi. Jadi beliau adalah ketuanya sekarang. Kami adalah anggota-anggotanya yang kebetulan ada di kota dan kabupaten. Jadi sepakat untuk membentuk Bima Dive. Muncullah nama Bima Dive. Jadi sekarang kita adalah komunitas yang berbadan hukum. Jadi kita punya lisensi lah. Jadi atau notarisnya ada. Jadi resmi secara badan hukum terdaftar. Ya begitulah cerita singkatnya. Jadi kita rata-rata penyelam di Bima Dive adalah punya lisensi. Jadi bisa katakanlah kita adalah penyelam profesional lah. Walaupun nanti ada tahap-tahap. Jadi saya open water. Saya punya lisensi open water, dan Bambang Irawan ini yang gabung di bawah kita ini ada dive master, dan jadi Yayan dan beberapa teman yang di sini mereka sudah advance. Nanti kemungkinan mereka akan ada penambahan skill menjadi rescue diver. Jadi mereka nanti ada penyelam. Kebetulan kemarin juga kan ada semacam kita diundang menjadi pendamping menyelam menemukan mayat di Teluk Wawarada. Di Wawarada kan ada orang yang meninggal kemarin tuh. Kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Dan butuh penyelam yang lebih experience-nya, pengalamannya mumpuni, jadi dipanggil lah dive master kita. Ini ada Bambang ini sama Yeyen, jadi ada anggota kita Bima Dive. Ada 2 orang yang mewakili dari kelompok kita menyelam dan menemukan mayat yang tenggelam di Wawarada situ. Jadi berarti anggotanya sudah banyak Bang ya, berarti ya anggota Bima Dive sendiri. Iya, secara struktural kita itu sekitar 12 kalau nggak salah ya. Yang Bima Dive. Jadi di samping Bima Diving Club ada banyak. Jadi semua orang tuh bisa gabung di Bima Dive Club. Tapi kalau di Bima Dive kita khusus yang punya lisensi lah. Sudah ada lisensinya, oke. Bisa dikatakan begitu, jadi yang pro lah. Ya, punya lisensi. Jadi kita fokus dalam menyelam itu bukan lagi kita fun lagi, tapi dalam misalnya bisa meningkatkan skill, bisa digunakan untuk mendata biota laut yang di Bima, bisa juga di luar. Jadi sekilas begitulah ceritanya awal mulanya Bima Dive. Oke Bang. Oh iya Bang, berarti sudah menekuni aktivitas ini Bang? Ya. Sudah berapa lama berarti Bang menekuni aktivitas ini? Saya mulai, kalau nggak salah, saya mulai mengenal Bambang Irawan ini sebagai dive master saya sejak 2017 kalau nggak salah ya. 2017. Iya, jadi masuk tahun keempat ini. Jadi saya 2017 itu kegiatannya ya di samping 2017 itu saya masih amatir, mungkin bisa dibilang begitu. Jadi nggak bisa apa-apa. Diajarkan sama Bambang dari yang tidak bisa. Sebenarnya kalau belajar diving itu mungkin bisa dikatakan, kalau menurut saya sebenarnya asal tidak panik aja, punya pengalaman bisa berenang itu lebih cepat.
sekali belajar menyelam 1 hari itu kemungkinan 90% itu pasti bisa. Jadi ya belajar kan nggak langsung dalam kan, kita belajar itu 3 meter dulu. 3 Jadi meter. kemungkinan besar itu pasti bisa. Tinggal kita harus dibiasakan karena ada skill-skill yang harus dipelajari lebih dalam. Makanya saya ambil lisensi. Nah, setelah ambil lisensi itu bisa dikatakan skill itu makin bertambah dan makin pede lah. Ya, begitulah kegiatannya. Bang, tadi juga ada PowerPoint-nya Bang, mau ditampilkan juga apa gimana Bang? Bisa ya, ya biar Siap. obrolan kita terarah lah ya, paling Siap. enggak. Ya. Oke. Coba. Ya, ya karena temanya kita surga bawah laut Bima, jadi saya tulis. Biasanya sih kita sebut itu Bima Underwater, jadi biar gampang. Pada dasarnya kan Bima kan memiliki laut yang cukup luas, di dalam menyangkut biota yang beragam. Nah, beberapa jenis terumbu karang dan jenis ikannya serta hewan kecil yang di Teluk Bima itu termasuk kategori biota laut yang hidup dalam perairan segitiga terumbu karang dunia. Jadi Indonesia itu masuk dalam kategori segitiga koral dunia dari Coral triangle. Ya, triangle koral ya. Coral triangle. Dari Filipina ke Indonesia bagian tengah sampai ujung timur Indonesia sana, sampai Pulau Solomon. Nah, jadi Bima itu masuklah kategori. Jadi terumbu karang dan biota lautnya banyak yang bisa dijumpai oleh beberapa diver internasional itu. Hewan-hewan kecil yang unik itu ada di Bima, di Teluk Bima khususnya. Ya, next. Nah, itu apa itu coral triangle? Nah, biasanya kita searching di Google itu banyak muncul istilah coral triangle. Di dalam dunia kelautan dikenal segitiga terumbu karang. Mereka memiliki perairan Indo-Pasifik yang memiliki keanekaragaman kehidupan laut yang melimpah. Nah, itu mencakup perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, sampai Pulau Solomon. Dalam ruang lingkupnya mencakup kriteria beberapa penemuan hampir 600 jenis terumbu karang dan 3.000 spesies ikan yang tinggal di segitiga terumbu karang. Jadi banyaklah kegiatan, maksudnya kegiatan beberapa diver itu menemukan hampir 600 jenis terumbu karang. Dan di Bima itu ada hampir juga banyak dan beberapa jenis ikannya bisa ditemui di Teluk Bima itu. Ya, next. Nah, kalau kita dilihat dari peta ini kan di blok putih itu kan segitiga yang dimaksud tadi itu coral triangle. Jadi mulai Filipina itu, dari mulai Filipina menuju ke Indonesia ya, sampai ke Indonesia Tengah, ya, sampai ujung Solomon. Nah, biasanya yang ditemukan oleh beberapa diver dunia itu di Raja Ampat kan banyak yang ditemui. Tapi sebagian juga ada di Indonesia Tengah, termasuk Bali, Indonesia Raya, Bali di Nusa Tenggara, dan sampai Papua Nugini. Lanjut. Nah, apa saja yang terumbu karang yang kita jumpai di Teluk Bima itu? Nah, ini kalau sebelah kirinya kan biasanya kan kalau kita ke Sunumbe, snorkeling juga bisa lihat ini beberapa karang meja, biasanya karang meja atau coral table. Di Sunumbe bagian ujung timur bagian utaranya, kalau Anda pernah ke Sunumbe, pasti jumpa dengan jenis terumbu karang seperti ini. Dia berupa jenis seperti meja kalau bisa dibilang ya. Nah, ini adalah di sisi-sisi sela terumbu karangnya di sebelah kanan ini. Lanjut. Nah, kalau di atas itu biasanya ini waktu saya free dive di Pulau Kelapa ya. Kalau di Pulau Kelapa itu bisa dibilang terumbu karangnya sehat sekali karena suhu air lautnya sangat dingin, bisa dibilang dingin lah.
dan berarus, jadi pertumbuhan terumbu karangnya itu bisa dibilang segar ya. Lalu di sebelah kanan itu ada lokasi Sunumbe, ada teman saya yang freediver cewek di foto, di bawahnya itu terumbu karang banyak sekali. Ini sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Terumbu karang di Sunumbe itu masih sehat-sehat. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang ada ya rusak lah. Hampir 30% rusak di Sunumbe itu. Lalu di bawah ini cewek, ada tamu Pulau Kelapa. Mereka pengen free dive di perairan Selat Cape, langsung ke Pulau Kelapa. Nah, ketemulah ini beberapa terumbu karangnya. Lalu di Pantai Pink ada. Pantai Pink ini soft coralnya banyak karena berarus dan suhu dinginnya, jadi perkembangan terumbu karangnya bagus. Oke, lanjut. Nah, ini biasanya di Sunumbe ini jadi spot yang paling favorit ini kalau kita datang menyelam, bisa free dive, bisa juga diving. Karena ada karang yang berupa otak itu besar sekali. Ini bisa dibilang itu besar seperti mobil ya, kalau enggak. Nah, bisa dilihat manusia divernya di atas sama terumbu karang yang besar ini. Ini karang otak biasa kita sebut karena ada jenis brand coral. Dan di sisi-sisinya itu terumbu karang sehat-sehat. Bisa dijumpai di Sunumbe ini, di Sunumbe di Kota Bima. Oke, lanjut. Nah, inilah berupa flyer yang bisa kita sebut sebagai media promosi kita kalau mau menyelam di Teluk Bima, khususnya di Kota Bima. Ada beberapa yang harus kita intens dalam kegiatan itu, yaitu macro dive ya. Karena menyelam rata-rata para diver luar sana menyelam itu bukan cari terumbu karang. Bisa dibilang mereka intens di macro dive atau mac dive. Itu memburu hewan-hewan kecil yang ada di pasir, yang bisa disembunyi di karang atau di sela-sela batu lainnya. Oke, next. Nah, ini dia. Ini difoto oleh dive masterku ini. Karena bisa dibilang ini boxer crab ya. Ini kepiting yang memiliki seperti memakai hand school orang petinju. Jadi kalau kita melihat hewan ini, jadi dia itu menggerakkan tangannya seperti orang mau meninju. Dan ini ada kepiting yang banyak dicari oleh diver internasional sana. Makanya mungkin ini paling spesial. Jadi kalau seandainya para diver di luar sana menemukan melihat foto ini, kemungkinan besar mereka akan datang berbondong-bondong untuk mencari dan mengabadikan atau datang memfoto ini kegiatan di Teluk Bima. Dan ini ada di Pantai Kolo. Pantai Kolo yang biasanya orang-orang kalau piknik itu ada bakar ikannya. Dan disitulah ini Pantai Kolo ini. Oke, lanjut. Bumblebee shrimp. Ini hewan yang paling kecil ini juga difoto oleh dive master kita, Bambang Irawan. Ini udang paling kecil. Kayak sebesar, bisa dibilang sebesar kayak besar apa ya? Biji keledai mana? Ya kedelai. Maaf. Ini paling kecil ini. Ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat ini. Makanya dive master kita itu bisa dibilang paling jeli kalau soal foto makro ini. Makanya beliau Bambang ini dikenal sama diver di luar sana itu julukan Angel Eye. Angel Eye. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling maskotnya di Teluk Bima ini kalau menurut saya ya. Karena biasanya para diver sana mencari frogfish kalau mau foto ya, kalau kegiatan underwaternya. Giant frogfish. Ini ikan kodok, bisa dibilang ikan kodok. Jadi kalau punya kaki ya, ada 2 punya kaki.
Biasanya wajahnya serem sekali kalau kita mau datang mendekati ini. Kalau tahu Pantai Buntu, sebelumnya Pantai Kolo itu, ini biasanya kita jumpa kalau menyelam di Pantai Buntu itu banyak sekali begini jenis ini. Oke, lanjut. Nudie Branch. Ya bisa dibilang kalau para fotografer sana banyak mencari juga nudie branch, dan ini mungkin salah satu yang khusus juga ya, yang unik karena dia punya ekor seperti julukan Naruto ini aku bilang. Punya ekor 9. Nudie branch punya ekor 9, tapi ini mungkin masih 5 ekornya. Nudie branch ini bisa dijumpai ini di Geri. Geri itu adalah bagian Teluk Bima, bagian barat sana, daerah di Soromandi. Jadi Teluk Bima masuk kabupaten. Ya, lanjut. Next. Ikan hantu ini. Nah, ini biasanya kalau kita sebut ini ikan hantu, ghost pipefish. Ini ikan kecil sekali nih. Jadi makanya harus butuh terlatih matanya. Nah, ini difoto oleh dive master kita juga. Ikan yang jarang dijumpai ya. Nah, kebetulan ini di Sape, di Inciri, dekat Natu sana. Jadi kalau mau ke arah Pulau Ular, kita harus melewati ini Pulau Ciri ini. Ada Pantai Ciri di Sape. Ya, next. Ini juga di Showa. Jadi kalau eksplorasi binatang underwaternya, rata-rata kita bisa jumpai sepanjang Teluk Bima bagian kabupaten ini banyak. Makanya kalau kita kegiatan menyelam itu selalu fokus ke kabupaten bagian Teluk Bimanya ya. Teluk Bima bagian kabupaten maksud saya. Nah, banyak bisa dijumpai ini. Nudie branch di Showa. Showa itu sebelum Batu Pa'a. Jadi kita bisa menyelam di pinggir pantai. Entry pas masuk di tepi pantainya nggak jauh dari pohon mangrove sebelum Batu Pa'a. Jadi banyak begini nih bisa dijumpai ini. Oke, lanjut. Kalau Nemo pasti banyak, di mana pasti ketemu Nemo. Sepanjang Teluk Bima ini banyak sekali Nemonya. Oke, lanjut. Bawah laut Teluk Bima khususnya terumbu karang sangat indah. Ya, ini saya foto ini waktu tahun 2017 nggak salah. Terumbu karangnya sehat sekali. Karena waktu itu mungkin jarang, masih jarang mungkin orang yang datang ke Pantai Sonumbe. Karena waktu itu ini saya datang masih sepi. Sampah-sampahnya belum banyak, terumbu karang masih sehat. Ketika ramai orang mengunjungi Pantai Sonumbe mungkin banyak yang diinjak karena sekitar 3 meter mungkin kita bisa lihat ini terumbu karang ini. Karang mejanya banyak sekali. Oke, lanjut. Ini juga banyak di Sonumbe. Ini kegiatan waktu kita. Nah ini, ya next. Kalau ini di Sampungu. Sampungu kan terkenal dengan banyak ikannya. Jadi para pemancing itu pasti ke sana. Dan kita setelah menyelam, ikannya banyak sekali. Bisa dijemput sama ikan-ikan kecil ini, sama ikan jackfish. Jadi kalau kita menyelam, ikan jackfish ini selalu mengikuti kita. Oke, next. Nah, bisa selanjutnya kalau mau lihat foto-foto saya di foto-foto dan videonya bisa dikunjungi Instagram sama YouTube saya. Oke, lanjut. Oke, selesai. Mungkin bisa diputar videonya biar refresh kita, biar enjoy lagi.
Halo? Oke Bang. Sedang proses. Ya. Iya, menarik juga Bang ya. Ternyata banyak makhluk-makhluk hidup atau biota-biota yang jarang saya temui. Nah, ini nih kegiatan ekspedisi Teluk Bima ini. Kegiatan ini dalam rangka apa sih, kita punya kegiatan mengeksplor Teluk Bima, jadi mencari dive spot apa aja yang kita dapat. Jadi banyaklah beberapa titik sepanjang Teluk Bima ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang apa kalau bisa dibilang adalah banyak orang yang ingin melihatnya. Giant frogfish, terumbu karangnya yang sehat, conoids, acropora coral, anemonnya banyak nih. Ada penyu juga. Oke. Satu lagi masih ada nih kayaknya. Nah, ya itu kayaknya agak berat ya. Volume di TV ya? Bukan, di sini cuma gambar aja. Siapa sih yang Bambang Irawan tuh? Kenapa dia nggak muncul? Sebentar. Nggak bisa muncul ya. Bisa Bang, sebentar. Saya coba dulu. Ini kelihatan nggak Bang ya? Kelihatan nggak videonya? Iya, nggak ada suaranya. Oh iya, wait. Suaranya nggak ada ya? Nggak ada. Ya, belum kedengaran, Bro. Kedengaran nggak? Belum, Bro. Nggak. Oh, belum ya? Nggak apa-apa kalau nggak ada suaranya. Nah, biar kita bisa lihat terumbu karangnya. Ini waktu kita menyelam di Sonumbe nih. Nah, bisa dilihat terumbu karangnya sehat sekali nih. Taman Karang ini. Ini asli, video ini asli dari Bima. Jadi mungkin banyak di luar sana yang nggak percaya kalau Bima itu begitu indah kalau kita menyelam. Dan kenapa bisa kita dibilang bagus, karena kita tidak perlu lagi pergi menyewa boot atau perahu. Kita bisa cukup jalan di tepi pantainya sebentar langsung bisa melihat, nggak perlu lagi repot-repot naik pesawat atau kapal. Nah, udah tadi Bang. Oke, ya sekilas ya. Siap. Ya kalau pingin lebih puas lagi bisa nonton di YouTube saya. Siap Bang, siap. Berarti, Jim. Ya. Berarti ini apa namanya, kalau boleh tahu, berarti Bima Dive ini apakah nanti bakal bisa merekrut orang atau hanya gimana sih Bang sebenarnya Bima Dive itu? Ya. Atau yang minat gabung bisa atau gimana tuh Bang? Bisa. Sebenarnya semakin banyak orang yang datang untuk belajar menyelam juga semakin bagus. Karena kita itu pingin SDM di Bima itu paling nggak sumber daya manusianya meningkat. Nah, salah satunya kita bisa melatih mereka menyelam. Dan kemungkinan bisa bergabung karena ada beberapa persyaratan yang harus
kita seleksi kalau mau bergabung dengan Bima DF, minimal dia punya pengalaman menyelam, walaupun tidak punya lisensi ya, minimal dia punya pengalaman menyelam. Nanti dengan sendirinya akan berkembang, dan jika ingin punya ada sedikit uang untuk belajar, dia bisa ikut lisens lah. Aku kan dulu biasanya kan nggak bisa, karena makanya bisa. Nah, kemungkinan juga kita akan mengajarkan seperti itu, akan kita mengajar beberapa pemuda-pemuda yang ingin menyelam di Bima itu. Tentunya kan harus intens. Makanya kalau ingin menyelam itu harus fokus. Kalau ingin berkembang ya tentunya dia harus punya sedikit uang untuk sekolah lisens lah, sekolah diving. Ya jadi kalau mau ikut, gak apa-apa ikut. Yang penting punya pengalaman menyelam. Begitulah. Oke. Ya. Setelah saya melihat foto dan video-video tadi, menarik sepertinya, Bang. Karena itu bisa dibilang pertama kali saya melihat biota-biota laut seperti itu gitu. Ya. Dan unik juga gitu. Nah, kira-kira ada biota laut yang khas Bima gitu nggak, Bang, dari foto-foto tadi? Jadi tidak ada di daerah lain, misalnya tidak ada di Wakatobi atau di Papua Barat mungkin gitu, Bang. Wah, itu yang seharusnya yang ngomong itu Bambang Irawan ini. Karena beliau adalah dive masternya. Beliau adalah orang yang sudah kalau dibilang itu orang yang sudah terkenal di internasional ya. Jadi para diver itu mengerti kalau Bambang Irawan. Orang-orang akan datang mencari dia kalau jika dia salah satu sekali aja dia posting, orang akan datang mencari dia itu. Jadi mungkin Bambang Irawan yang bisa menjelaskan ini karena dia telah menyelam di mana-mana ini. Boleh nih Pak Bang. Ya, Mas Bambang, bisa, Bang nih. Bang. Ya. Bisa Pak Bambang ini ya menjelaskan boleh, ini. Boleh Bang, sedikit Bang. Pengen tahu dong. Sorry Bang, suaranya belum masih di mute. Bisa nanti klik tombol yang kayak mikrofon itu Bang. Di HP atau apanya Bang. Mas Bambang. Tombol mute-nya diaktifkan Pak C? Ada di layar yang kayak mic. Nah ya silakan Bang. Ya. Pak C? Belum dengar? Belum kayaknya nih, belum tersambung. Pak C lagi Pak C? Ini pakai headset atau kalau pakai headset mungkin bermasalah di headset kali ya kalau pakai headset. Ini pakai headset Bang? Enggak Bang? Kalau atau enggak coba dulu nggak pakai headset mungkin Bang? Soalnya nggak terdengar suaranya. Coba cabut dulu headsetnya Pak C. Dapat? Ya, cukup. Oke. Ya, terima kasih sudah mengundang saya juga di dalam acara berbicara tentang Bima Underwater. Iya. Tadi sempat bertanya ada beberapa hewan spesial yang ada di Teluk Bima. Memang ada. Kemarin sempat kita ketemukan di wilayah Soromandi. Itu saya butuh waktu sampai 20 menitan foto hewan itu. Namanya Kalinga ornata. Oh iya. Mungkin Mas Awal belum cantumkan binatang spesial itu di pembicaraan malam ini. Iya, enggak ada, ya belum saya tampilkan Pak C. Iya, itu hewan langka itu. Itu sangat-sangat sekali. Bahkan saya selama menyelam di Indonesia Timur, cuman di Teluk Bima baru saya lihat itu binatang. Iya, benar-benar. Saya juga kagum lah, Teluk Bima itu luar biasa menurut saya. Berarti di kampung halamannya Pak C. Kalah gitu Bang ya, potensi wisata Teluk Bima gitu. Iya. Dengan Wakatobi dan kalau untuk membicarakan tentang potensi wisata di Indonesia Timur, Bima sudah kalau dibilang sudah terbaik di Indonesia Timur. Karena dia komplit biodatanya, biodata hewan-hewannya, terus terumbu karangnya. Saya juga kagum karena pasca corona saya berhenti selama 9 bulan di Bima,
akhirnya saya bereksplorasi di Teluk Bima sekarang. Akhirnya saya bisa, maksudnya nilai jual Teluk Bima sangat-sangat tinggi lah untuk para penyelam dunia. Iya. Dulu Mas Bambang dulu belajar di mana, Bang? Saya dulu belajarnya di kapal. Karena saya kan kerjanya di kapal diving boat yang khusus diving di Indonesia Timur, mulai dari Bali sampai Raja Ampat, Teluk Cendrawasih. Awalnya saya juga bawa kapal, cuman kru kapal biasa. Akhirnya 2015 saya banting setir jadi penyelam. Karena di Bima, karena kekurangan SDM, makanya saya meyakinkan diri untuk jadi seorang penyelam. Jarang sekali orang penyelam. Iya. Berarti bisa dibilang kalau Bima Dive ini juga misalnya ada tamu-tamu yang mau ngedive, berarti tim Bima Dive juga bisa dampingin gitu Bang ya? Apa gimana Bang? Sering. Iya, pasti. Kalau ada tamu-tamu luar kota yang datang, pasti tetap tertuju ke Bima Dive untuk mendampingi salah satu tamu yang datang dari luar kota. Bahkan dari tamu-tamu Bima, Kabupaten Bima dan Dompu yang pengen belajar diving di Bima, tetap ke sekretariat Bima Dive di Gindi. Atau bisa japri masing-masing teman yang terhubung dengan Bima Dive. Iya. Jadi kalau kita misalnya ingin latihan gitu Bang misalnya, atau sekedar berwisata gitu, bisa hubungi siapa kira-kira Bang? Bisa sekali, bisa hubungi Pak Awal, bisa hubungi saya dan teman-teman Bima Dive yang lain. Saya sangat senang kasih belajar orang. Khususnya teman-teman Bima lah. Siap. Bang, ada latihan rutin nggak sih Bang kalau Bima Dive tuh? Gimana? Ada latihan rutin nggak sih? Untuk sekarang kita jarang karena Teluk Bimanya lagi kru airnya. Pertama cuacanya, kurang airnya cuaca. ya. Karena sering banjir jadi air lautnya kotor. Iya itu. Bisa sih kita belajar di kolam aja untuk skill-skillnya segala macam. Oh iya siap. Iya kan Bang, siapa tahu kan kalau saya udah balik Bima pengen coba nyelam di Bima Bang, kampung halaman sendiri kan ya. Iya. Harus iya bisa. Siap. Jadi sekian ini emang jurusan khusus kelautan Bang. Iya nih Bang. Emang udah sering. Terus Bang, penanya juga Bang, yang apa namanya? Tadi kan katanya ada ekspedisi tuh, ada di bagian akhir video atau di awal video tadi saya lupa. Itu ada ekspedisi Teluk Bima atau apa tadi Bang? Nah itu bisa jelasin nggak Bang? Teluk Bima. Itu kayak gimana sih ekspedisi itu Bang? Oh itu tujuannya apa? Kita mempersiapkan untuk tamu-tamu yang datang dari luar kota, khususnya kapal-kapal pinisi. Karena selama ini setiap saya bawa tamu di Teluk Bima cuma satu dive site aja yang ada di Pantai Kolo. Ternyata setelah saya ekspedisi dengan tim Bima Dive, ternyata di Teluk Bima ini lebih banyak dive spot yang terdapat di beberapa titik yang kita dapatkan sampai 15 titik dive spot yang ada di Teluk Bima. Itu juga pencapaian kita cukup luar biasa lah. Mulai dari binatang yang super bagus, terus karang yang super bagus. Saya juga kaget setelah ekspedisi Teluk Bima itu, ternyata Teluk Bima itu indah sekali. Ya 11-12 lah, kayak Raja Ampat. Bisa ceritakan itu Pak Cai, yang desainnya yang itu legend sekali itu dive spotnya. Ya, khususnya untuk Pulau Sengiang sendiri ada salah satu dive site yang kalau menurut saya sih bisa terbaik di dunia. The best. Di bagian utara Sengiang, Pulau Sengiang, Bang. Iya, Pulau Sengiang. Apa tuh Bang? Maksudnya kenapa bisa Abang ngomong kayak gitu tuh? Karena dia ada beberapa item yang satu dive site ada dari bubble-nya, dari pasir keluar bubble-nya kayak gelembung-gelembung panas gitu. Gelembung lahar. Iya. Terus ada wall-nya, tebing dasar laut,
Terus koralnya bagus. Ada goanya di kedalaman 25 meter. Terus binatangnya komplit sekali untuk binatang mau makronya sama white angel. Makanya kalau dibilang salah satu dive site terbaik di dunia adalah di Pulau Sengiang itu. Namanya Hot Rock atau Bubble Reef. Serem. Kalau dibilang itu dive site itu, kalau kapal-kapal diving boat lagi trip di Komodo, pasti mereka mampirnya di Hot Rock setiap tahunnya itu. Bahkan sampai 5-6 kapal diving boat antri di Pulau Sengiang. Ya, makanya kalau dibilang salah satu dive site terbaik lah di Indonesia. Iya. Menarik kayak Bang ya. Berarti cukup favorit lah ya gitu Bang, bisa dibilang begitu ya. Iya, gitu, salah satu dive site favoritnya untuk kapal-kapal pinisi. Siap. Iya. Ya, ini pertanyaan kembali ke Bang Awaludin nih Bang. Iya. Selama menjalani aktivitas ini sudah berapa spot yang Abang Bang selami gitu Bang? Explore ya. Dan spot mana saja gitu? Iya, biasanya sudah hampir 4 tahun ini saya sama diving sama Bambang, jadi kita selalu duet. Pasti itu sudah pasti selalu bersama dan pasti tahu di mana aja, karena Bambang kan ada dive master. Jadi saya butuh orang yang benar-benar berpengalaman, jadi saat menyelam itu saya enjoy karena ada orang yang ahli mengawas saat kita menyelam. Kalau di Teluk Bima selalu pasti kita beberapa titik, banyak sekali ya. Kalau di Teluk Bima, sepanjang Teluk Bima itu pasti kita pernah menyelam di bagian kotanya sama kabupatennya sampai Sompong sana, berbatasan sama dengan Dompu. Kalau di Sape itu pas di Kalimaya. Kalimaya itu adalah dive resort ya. Dive resortnya orang bule. Jadi kalau kita menyelam itu pasti ke sana. Nah, di situ juga sering. Kalau di Selat Sape itu pasti. Di Teluk Wawarada di bagian Bima Selatan sana juga pernah. Di Nisabea. Ada juga di Nisabea juga banyak beberapa spot. Tentunya perlu intens, perlu sering ke sana karena kita hanya beberapa titik di sana. Kemungkinan besar pasti ada beberapa yang khusus untuk menyelam di sana karena Teluk Wawarada katanya ada binatang wild shark, hiu paus. Nelayan biasanya ketemu hiu paus di sana. Jadi sebenarnya kalau kita sering-sering atau intens terus konsen menyelam mencari hewan-hewan yang spesial itu mungkin di Teluk Bima juga ada lumba-lumba, ada hiu paus. Karena itu perlu konsen, jadi enggak kita menyelam sehari ketemu, enggak. Harus bertahun-tahun kita terus menyelam, mempelajari karakteristik hewan. Nelayan biasanya ketemu ada hiu paus. Hiu paus itu ada sebenarnya di Teluk Bima itu. Tapi karena kita di sana sumber daya manusianya, sumber alamnya kita masih perlu intens lagi mendukung kegiatan kita. Makanya salah satu kegiatan ekspedisi Teluk Bima itu mencari itu, salah satu itu hiu paus itu. Dan kegiatannya kan cuma hari saja, jadi sepertinya butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mencari itu karena kita harus menginap di laut untuk menemukan hiu paus itu. Jadi menurut saya hiu paus itu ada 2 titik di Teluk Bima sama Wawarada, di Teluk Wawarada bisa dijumpai itu. Selain di Teluk Saleh sana, punyanya Sumbawa sana. Jadi kalau mau titik di Teluk Bima sampai Sangiang, di Wawarada sana, Bima Selatan, ya banyak. Jadi mungkin di utara, selatan, timur, dan barat mungkin bisa kita jumpai spot-spot diving di Bima nih. Ya, yang paling tahu ini sebenarnya Bambang ini. Kalau dive spot ini.
Berarti bisa dibilang Ya. lengkap gitu Bang, Ya, spot-spotnya lengkap. Ya, Hanya lengkap. saja belum tereksplorasi atau belum terpromosikan ke masyarakat luas mungkin Bang ya, sehingga kami sebagai masyarakat awam tuh masih belum mendengar gitu Ya. terkait adanya tawaran misalnya wisata gitu-gitu Bang, terkait dengan wisata diving ini. Iya. Iya. Iya, sebenarnya teman saya di komunitas free dive itu pernah ketemu lumba-lumba, kawanan lumba-lumba di Sunumbe. Dan teman-teman kelompok sadar wisata di Kolo juga pernah ketemu anak-anak Podarwis. Pernah juga bikin video mengunjungi teluk kawanan lumba-lumba. Ada. Dan beberapa teman layan sana pernah mengirim video mereka pernah ketemu hiu paus. Jadi kalau bisa dibilang kalau benar-benar kita pengen ekspor kita harus benar-benar terkoordinir dengan pemerintah di samping sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan mungkin bisa dibilang anggarannya juga kita butuh karena kegiatan itu kan termasuk semacam penelitian lah, kegiatan penelitian hewan apa aja yang ada di Teluk Bima. Ya perlu Bang ya. Ya tentunya kita harus bersinergi sama pemerintah. Iya perlu kebetulan ada orang pemerintah nih di dinas kabupaten iya, makanya anggota kami kan kebetulan juga sebagai kerja di pemerintahan di dinas pariwisata Kota Bima juga ada ini mungkin ada yang ikut join di meeting kita ini. Nah, mungkin kita perlu juga perlu intens juga karena beliau adalah anggota Bima Dive dan siap mendukung kegiatan kita. Seperti kemarin saya punya ide, kami punya ide di Bima Dive itu pengen bikin sebuah karya majalah underwater. Jadi majalah khusus menyangkut hewan-hewan di laut khususnya di Bima itu. Nah, Dinas Pariwisata Kota Bima itu siap mendukung, akan siap mencetak. Jadi berupa majalah, mungkin berupa flyer dan berupa semacam spanduk ya. Salah satunya mungkin akan dipasang di para turis-turis datang di bandara pasti lihat spanduk lah, banner juga bisa. Iya. Ya. Ya saya tertarik dengan itu nih Bang, terkait dengan sehat tidaknya terumbu karang. Kira-kira dari mana kan? Ya. Dari mana kita bisa melihat sehat tidaknya terumbu karang itu Bang? Dari bentuknya kah atau cirinya seperti apa kira-kira gitu Bang? Nah, salah satu yang paling simpel kalau kita melihat terumbu karang itu, jika kita melihat terumbu karang itu berwarna putih, itu pasti itu sakit. Jadi kalau kita melihat terumbu karang warna putih itu pasti istilahnya bleaching. Jadi terumbu karangnya lagi bleaching, jadi pemutihan. Nah, kemungkinan besar akan mati. Nah, biasanya kita ketemu di Sunumbe itu. Jadi karang-karang meja yang tadi saya tampilkan itu biasanya di ujung sisi-sisinya itu akan warna putih. Ya, itu bisa kenapa bisa begitu? Karena kemungkinan suhu air lautnya atau kemungkinan lumpur yang di gunung turun ke laut, jadi akan menumbuh semacam kayak ditimbun lagi. Suhunya, sirkulasinya di bawah air, di bawah karang itu kan tidak ada. Akhirnya tidak bisa memberikan asupan nutrisi. Nah, itulah salah satu kendalanya. Jadi kalau salah satu cirinya untuk melihat terumbu karang di saya itu lihat ujungnya warna putih. Itu dia. Warnanya. Iya, warnanya putih. Jadi terumbu karangnya pasti sakit itu. Kemungkinan akan mati. Makanya anak-anak ya. Ya. Ya, informasi baru nih Bang bagi kami Bang. Ya. Makanya kegiatan biasanya ini anak-anak
anggota BIMA Dive itu yang juga tergabung di komunitas Kopa juga itu mereka setiap tahun itu selalu transplantasi karang. Jadi mengantisipasi karang-karang yang rusak itu akan ditanamin lagi. Kemungkinan setiap tahun itu pasti ada, tapi butuh bertahun-tahun untuk mereka tumbuh lebih besar. Karena menurut orang-orang pintar sana bilang kalau 1 tahun itu 1 senti. Kasihan sekali pertumbuhannya. Makanya kita perlu lebih intens untuk menjaga. Salah satu caranya ya kita harus sering-sering mengedukasi bahwa salah satunya juga buang sampah. Karena sampah itu kalau kita menyelam itu ada istilah plastic fish, ikan plastik. Jadi program pemerintah dari Dinas Pariwisata terkait dengan konservasi di laut dan terumbu karang sehingga ekosistem itu bisa terus berlangsung itu apa Bang kira-kira Bang yang pernah dilakukan? Ya sebenarnya ini yang harus omongnya Yayan ini. Yayan ini. Karena mereka pengalaman di bidang ya. Mana dia? Di bidang konservasi nih. Konservasi, oh iya. Nah, mungkin boleh Bang. Karena Yayan ini seharusnya yang bisa memberikan informasi ini. Mereka selalu intens dalam transportasi terumbu karang ini. Mana Pak Yayan ini? Silakan Bang Yayan. Yan? Pak Yayan ini. Yayan. Ya, kan biasanya mereka selalu intens karena kemarin sebelum tahun baru itu mereka punya kegiatan juga transportasi karang ini sama Bambang juga ini di Pantai Buntu di tempat pantai yang baru sana ada salah satu punya wakil wali kota ya. Mereka kerjasama dengan Kopa dalam hal melakukan transportasi terumbu karang. Itu. Ya, mungkin ini Bambang yang bisa mewakili ini. Ya. Ada Yayan yang masuk itu bukan Yayan? Ya. Yayan. Yayan juga kan salah satu orang yang paling sering ini melakukan transportasi terumbu karang ini. Beliau yang paling mengerti. Karena beliau yang ketua panitia kemarin. Iya. Nah, bagus nih Bang. Kalau bisa. Iya. Ada Yayan ini, ada sebelah dia ini. Tapi kalau mungkin Bang Yayan belum bisa jawab, mungkin Mas Bambang kali ya, mungkin yang agak mungkin Bang, ya. sedikit tahu mungkin lah ya, sedikit informasi lah buat kita Bang. Iya Pak Cai. Iya. Kegiatan transportasi. Oh iya, kegiatan transportasi terumbu karang kemarin yang diadakan di tempatnya Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Ferry Sofian itu bekerjasama dengan kantor pajak dalam kegiatan akhir tahun. Mereka bekerjasama dengan BIMA Free Dive, BIMA Dive sama Kopa. Kegiatannya hari Sabtu dan Minggu. Aduh, jaringan. Ya, berarti sudah ada gitu Bang ya program yang Iya, tiap tahun. Ada beberapa instansi yang programnya untuk transportasi terumbu karangnya yang berkelanjutan. Mungkin nanti ada dari teman-teman dinas pariwisata, terus sama dinas kelautan. Untuk bulan depan kita rencana juga bekerjasama dengan Ulet Jaya sama Ilokik untuk yang kegiatan besar untuk transportasi terumbu karangnya. Yang disponsor langsung oleh Pak Imam Sriwibowo. Iya. Ilokik. Ulet Jaya. Ownernya Ilokik sama Ulet Jaya. Wih, mantap. Mantap.
Oke, berarti mulai ada sponsor ini buat kegiatan-kegiatan mungkin konservasi konsepnya ini, Bang. ya mungkin konsepnya kita menanam seperti sepeda motor atau miniatur motor-motoran gitu. Iya. Kita bangkai motor mungkin kita langsung tanamkan di laut karena ada unsur besinya yang mungkin bisa mengundang karang-karang untuk bertumbuh di situ. Iya. Sebenarnya besi bulan itu ini langsung kegiatannya ya. cuman air lautnya lagi butek. Ya, makanya setiap hari banjir, kita mau diving aja susah. Warna coklat air lautnya. Siap. Oke, Bang. Berhubung kita udah sejam, nah biasanya kita tuh ada durasi 1,5 jam, Bang. 1 jam pertama nih saya sama rekan saya Nazim biasanya nanya ke narasumber. Nah, sisanya setelah itu kita ada tanya jawab mungkin dari teman-teman yang hadir di sini. Nah, kebetulan tadi ada yang coba bertanya dari Malvin nih, Bang. Di kolom chatnya dia tanya, Bang mau nanya berapa biaya kalau mau belajar diving dengan keseluruhan peralatan lengkapnya dari pihak Bima Diving untuk sekali belajar, Bang. Ada nanya gitu, Bang. Jadi mereka nanya biaya sekali belajar itu berapa, Bang? Berupa dengan paket-paket berupa dengan alat-alatnya gitu, Bang. Mungkin bisa dijawab sama Pace ini karena beliau selalu bikin paket discovery ya. Ya, Pace. Silakan, Bang. Ya, untuk biaya pelatihan diving plus lengkap dengan alat-alatnya itu kita kenakan biaya untuk harga lokal teman-teman Bima nggak terlalu mahal-mahal banget sih, sekitar 350 sampai 400. Itu sudah plus dengan peralatannya, karena yang mahal itu tabungnya sih, isi tabungnya. Untuk guidingnya kita dikasih free karena saya sendiri yang latih sama teman-teman Bima Free Dive. Itu cuma sewa peralatan aja sih biaya 400 itu. Oh, itu spotnya di mana? Itu langsung spotnya apa langsung di laut apa gimana, Bang? Langsung di laut. Tapi sekarang kalau mau latihan, sekarang lautnya lagi butek, kita alihkan di kolam Arema atau Bima Tirta. Oke, siap. Ya. Tapi kalau mau latihan di Kalimaya bisa sih, harganya 1 juta 1 kali discovery scuba diving. Oke. Oh, itu resort yang di sana ya, dekat yang punya Sape ada di Sape ya. Sape Koja. Ya 1 kali diving 1 sampai 1 jutaan ya. Siap. Waduh, menarik nih, Bang, kayaknya nih, Bang. Harus coba nih. Jadi bisa. Jadi kalau yang belum bisa diving bisa. Jadi ada kelas try scuba atau discovery, jadi bisa jalan-jalan sekitar 3 meter sampai 5 meter kalau sebagai pemula yang belum pernah diving. Tentunya didampingi sama dive master. Karena kan nyelam kan juga tetap mau kita ahli apa enggak, paling enggak harus ada body-nya nggak sih, Bang? Jadi nggak boleh sendiri. Iya, kata nyelam gitu. Master. Iya, harus ada badinya. Nanti ada yang megang dia. Iya, paling nggak biar ada ini kan. Terus juga, Bang, ada yang nanya nih, Bang. Bang, kalau mau gabung bersama Bima Dive itu gimana caranya dari Bu Aneka Putra? Itu orangnya, itu membernya. Oh iya. Pace. Waduh, ini pertanyaan yang sangat kayak gimana gitu. Ditanya sama anggota sendiri. Anggota Bima Dive sendiri yang tanya ini. Bisa gabung. Bisa sekali untuk bergabung dengan Bima Dive. Yang penting setiap ada kegiatan Bima Dive, yang penting teman-teman yang ada waktu tinggal ikut aja. Nanti kita ada latihan secara gratis atau gimana lah di lapangannya. Karena kita tergantung dari tabungnya juga sih. Setiap kegiatan kita membawa tabung yang sangat minim sekali. Kalau dari Dinas Kelautan itu ada nggak sih, Bang? Misalkan ada mereka tabung-tabungnya, Bang, ya? Dari Dinas Kelautan ada sih, cuman alatnya nggak terlalu bagus.
Oh, iya. Ya, Safety. kemarin sempat saya cek semua. Dari Dinas Kelautan, DKP Kota Kabupaten. Yang lengkap sekarang ini KDC Provinsi ya. KDC Provinsi Bima Dompu. Mereka mempunyai 3 set alat. Terus ada lagi tempat penyewaan alat namanya Bima Scuba. Bima Scuba itu ada di alamatnya di Monggonao. Itu sudah sewa alat, beberapa alat untuk diving ada, untuk isi tabungnya juga ada. Jadi SDM-nya sudah mulai Instagram Bima Scuba. Ya. Ada juga. Ada. Ada ownernya sekarang yang lagi tergabung namanya Yayan Beteker itu. Oh iya. Itu Ada ownernya nih. dia. Ya, Jadi sekarang mumpuni juga ya. Di Bima itu sudah mumpuni semua. Jadi bisa dibilang alatnya, SDM-nya sudah ada, tinggal action-nya aja ini kita nih. Siap. Ya. Iya sih. Tapi kita di Bima belum ada license Bang ya? Maksudnya belum ada tempat daftar license belum ada Bang ya? Paling di Lombok atau di Bali palingnya? Iya. Iya. Jika di bisa untuk mengambil lisennya itu harganya sampai 4.800.000. Itu PD atau apa Bang? Atau SSI atau apa? Kemarin saya itu ambil lisennya di Bima. Jadi kita mengundang 2 instruktur di Surabaya sama di Banyuwangi. Kebetulan juga kan partnernya Bambang. Jadi kita ambil lisensi di Bima, instrukturnya datang. Sekarang sebenarnya dimanapun bisa. Jadi kalau kita punya SDM lalu ingin melatih mereka, kita cukup mengundang instrukturnya saja. Karena sekarang kan alat-alatnya kan sudah ada. Di dinas kelautan, di dinas provinsi, di dinas ke DKP kota dan kabupaten sudah ada. Dan beberapa alat-alat teman-teman Bima Devi kan punya pribadinya sekarang kan hampir semua punya. Jadi kita bisa mengundang instruktur untuk semacam mengeluarkan lisensi di Bima. Jadi bisa lah. Ya, untuk mendapatkan lisensi itu Bang butuh waktu berapa lama Bang kira-kira Bang? Bertahun-tahun kah atau kemarin saya ambil open water, lisensi open water SSI itu umumnya 4 hari ya. 4 hari. 4 hari ya. Jadi 4 hari kita 1 hari di ruang belajar teori. 3 harinya kita di laut. Bisa di kolam, langsung praktek di laut. Jadi yang kita dapat teori 1 hari sebelumnya itu kan dipraktekkan di laut. Jadi 4 hari. Ya, 4 hari. Itu yang sudah punya skill dasar atau yang mana Bang? Dari awal? Nggak bisa. Ada beberapa teman-teman saya, teman-teman kami yang di Polairut itu, polisi air dan udara itu, mereka belum pernah melakukan diving. Nggak punya skill, tapi bisa mengambil lisensi. Nanti kan pas teori dan prakteknya kan diajari. Dan itu pasti bisa. Ya, mantap ya. Tapi ya karena 4 hari pasti bisa. Sekarang ada pertanyaan Bang. Ya. Yang dari Yayan Bima. Mau tanya untuk para pemula di Bima gimana Bang katanya? Tempat menyelam untuk para pemula di Teluk Bima itu di mana Bang? Yang cukup aman, mungkin relatif arusnya nggak kuat gitu mungkin Bang. Jadi aman lah buat yang pemula gitu Bang. Iya. Pace Bambang yang bisa nih, yang paling sering. Silakan Bang. Mas Bambang. Ya. Ini Bang. Iya. Untuk tempat menyelam bagi pemula
untuk pertama kali belajar saya usulkan sih cuman di kolam sih yang kita main aman aja untuk belajar skill segala macam untuk pertemuan pertamanya. Nah, setelah pertemuan keduanya baru kita main di laut kayak di Pantai Kolo atau Sonumbe. Pantai Buntu. Saya rekomendasi di kolam untuk bagian pemulanya. Ya. Iya. Karena kita Ya, lanjut. Ya mungkin menunggu pertanyaan dari rekan-rekan dari sini. Ya. Mungkin ini bertanya terkait dengan lisensi, Bang. Itu berarti tingkatan lisensinya ada berarti, Bang, selain yang ada. Itu berdasarkan kedalaman laut berarti, Bang, atau seperti apa? Iya, Pace. ya untuk tingkat Tingkatan skill lisensi untuk divingnya pertama kita ada kelas open water. Setelah belajar open water, terus kita naik tingkat lagi ada advance open water. Setelah advance water ada lagi namanya rescue diver. Sebelum kita mengambil rescue diver, kita sarankan ada lagi lisensinya FR untuk pernapasan atau penyelamatan tamu yang seperti yang lagi panik atau tenggelam. Sebelum di tingkat rescue diver. Setelah itu ada kelas dive master. Seperti yang saya dapat sekarang nih baru dive master. Terus ada tingkatan lagi namanya instructor. Instructor itu setelah kita mendapatkan lisensi instructor, kita bisa mengajar kembali dan mengeluarkan sertifikat kepada murid kita. Mungkin tinggal satu tingkat lagi, saya bisa mendapatkan instruktur, terus saya bisa mengeluarkan lisensi untuk mas awal dan yang lain-lainnya. Iya, siap. Makanya ambil lisensi instruktur, Pak. Ya, insya Allah tahun depan. Kalau disponsori sama teman-teman. Bisa jadi akan menjadi satu-satunya dan pertama, Bang, ya di Bima ya. Kalau Abang udah. Insya Allah. Semoga aja. Semoga lancar, Bang. Amin. Biar bisa berkembang nih. Dan banyak melahirkan diver-diver baru di Bima nih, Bang. Iya, insya Allah. Termasuk sampean juga. Amin. Ya Allah, saya juga penasaran. Bang. Udah 5 tahun, Bang, nggak nyelam, Bang. Lama banget. Iya. Terakhir kan pas masih mahasiswa kemarin tuh. Nah, itu awalnya ikut klub selam klub selam mahasiswa. Gabung situ, udah dididik di situ, belajar dari awal sampai akhir tapi lisensi cuma A1 aja sih, Bang. A1 ADS. Nah, udah di situ aja, mentok di situ. Udah setelah itu udah nggak pernah lagi nyentuh laut buat nyelam. Selanjutnya sayang tuh. Iya, Bang. Bang, boleh tahu, Bang? Sekarang pengen nanya, Bang. Ini berhubung belum ada yang nanya lagi nih. Pengen nanya selama nyelam nih, pengalamannya kan pasti udah banyak nih, apalagi udah banyak vlog lah ini abang-abang kan ya, udah banyak jam terbang lah di laut nih. Pernah kalau orang kan banyak ada hal-hal, misalnya pernah lihat hewan-hewan yang berbisa kayak ular laut. Nah, kalau kayak gitu maksudnya abang pernah lihat nemuin apa aja, Bang, yang menurut abang cukup riskan gitu dan beresiko di selama nyelam tuh, Bang? Karena menurut saya menyelam tuh nggak hanya sekedar have fun, tapi penuh resiko juga sih menurut saya, Bang. Iya. Ada sih beberapa hewan yang predator kayak ular laut segala macam. Cuman yang lebih membahayakan di laut ini ada satu ikan aja sih yang saya takut. Itu namanya barakuda. Oh, barakuda ya. Ya, barakuda itu yang agak besar sih. Dia sangat-sangat agresif dia. Karena kemarin teman saya orang Manado sempat digigit betisnya sampai dioperasi ke Singapura. Kalau untuk kelas hiu untuk di perairan Indonesia nggak terlalu membahayakan sih. Iya, sebenarnya. Ya. Sama hammerhead, terus ular itu pernah saya temukan di Maluku. Itu kayak
sebanyak super meat mereka berlilit itu. Eh. Kalau lihat super meat itu, Serem. cuma serem. sudah biasa kan, nggak ada rasa takut lah. Terus kan kayak nemu pari gitu kan, Pak, kan bahaya juga tuh pari tuh. Stingray. Nggak membahayakan Oh, sih stingray. menurut saya pari. Iya. Karena kan ada Pari. katanya tuh waktu itu reporter siapa ya yang dari Australia tuh meninggal tuh gara-gara kena. Ya, Stephen. Iya Stephen itu tuh. Oh, itu sudah melanggar aturan di dunia penyelaman itu dia. Terlalu dekat. Oh. Ya. Dia mendekat. Meninggal. Sudah salah. Berarti ada aturan. Kalau dia nggak terlalu dekat pasti masih hidup lah. Karena dia telah memberanikan diri mendekati pari yang sebesar itu, otomatis dia sedang kembali. Iya. Nah, selain itu, kalau kram pernah nggak, Bang? Atau kira-kira apa yang menyebabkan kram gitu, Bang, di laut pada saat diving gitu, Bang? Kram, pertama kita melakukan banyak pergerakan. Yang bikin banyak pergerakan itu kita melawan arus. Itu bisa menyebabkan kram juga. Ketika arus kuat, terus kita lawan itu otomatis kita mengeluarkan banyak tenaga di dalam laut itu. Itu yang menyebabkan semua kram. Itu bahkan panik ya. Yang panik bisa fatal akibatnya, bisa meninggal juga sih. Kalau terlalu panik. Abang pernah kram? Kalau kram sih sering. Ketika tarik tamu yang lagi panik. Iya. Pasti. Ya. Kalau satu sih nggak apa-apa. Ini sampai 2-3 orang saya tarik sendirian tuh, aduh. Kram juga kaki saya. Iya. Yang dikarenakan oleh orang lain, Bang, bukan karena diri sendiri, Bang. Iya. Ya. Sama seperti Mas Awal juga pertama kali belajar diving dia panik. Panik sekali. Luar biasa paniknya. Setelah lama-lama dia nyaman, sampai sekarang sudah dia maunya mainnya di laut terus. Ketagihan, Pace. Ketagihan. Iya sih. Emang kalau udah dunia laut tuh emang senang aja ngeliat di bawah tuh. Ya. Senang. Nagih bawaannya. Luar biasa sih sampai kemarin Pak Wakil Wali Kota Pak Ferry Sofian dia rasakan sensasi di dasar laut. Dia Baru bilang pertama cukup kali. luar biasa. Keindahan Pertama kali langsung bisa, Pak ya? Ya. Iya, Pak Wakil. Itu Bang, apa namanya kan biasanya kalau apa namanya orang-orang nih kan umumnya nih yang mungkin masih baru-baru mungkin kan kadang sering trouble tuh Bang di equalizing, pas equalizing telinganya sakit. Nah itu Pasti. gimana? Nah itu gimana Bang cara abang-abang mungkin ngatasin mungkin saat nemenin tamu-tamunya atau siapa mungkin Bang? Yeah. Untuk sistem equalize-nya kalau dia pun agak rasa sakit kita harus agak naik sedikit jarak dari kedalaman 10 kita harus naik ke 5 meter biar menetralisasikan lagi telinga kita. Yang penting dari kedalaman harus agak naik dia. Oh iya. Iya. Tekniknya mungkin Pak Cek dijelaskan sedikit. Gimana? Teknik equalizing. Oh, teknik equalize. Iya. Untuk tekniknya kita cukup menaikkan hidung, tekan aja. Iya. Pasti otomatis keluar udara di telinga. Cuma tekan aja hidungnya. Iya. Kalaupun nggak bisa, kita tinggal pijit di belakang telinga. Tinggal tekan begini aja dia. Sama nelan ludah. Ya. Simpel sih. Nggak terlalu ribet-ribet amat. Ya, sekarang sering latihan. Ya. Tapi kalau sering latihan sih enteng aja sih equalize-nya. Nggak perlu, ya nggak perlu lagi.
Untuk yang teman-teman yang lagi pilek, batuk itu nggak diizinkan untuk Disarankan diving. ya. Ya, nggak disarankan. Karena dia pasti akan tersumbat di genang telinga, nggak bakalan bisa equalize-nya. Itu yang bisa mengakibatkan telinga bocor. Bisa ya. Good. Ya. Kalau bagi pemula Bang, adakah latihan atau pemanasan gitu Bang sebelum berenang atau sebelum diving gitu Bang? Iya, pasti harus ada latihan pemanasan sebelum diving itu. Kayak stretching, terus biar melemaskan otot segala macam sebelum kita melakukan penyelaman. Berarti Ya, stretching. pemanasannya mirip dengan pemanasan sebelum olahraga biasa gitu berarti Bang ya? Iya, layaknya seperti atlet-atlet yang lain lah. Ya. Saya kira ada pemanasan khusus gitu Bang. Untuk pemanasan khususnya paling kita coba snorkeling di permukaan, berenang berapa meter, biar kita punya otot bergerak semua. Nggak kaku. Nggak kaku ya. Iya, biar nggak kaku. Yep. Ya, bagi rekan-rekan semua, mungkin ada yang ingin bertanya nih. Kesempatan kedua kami persilakan. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi kepada para narasumber kita. Ke Bang Awal dan ke Bang Bambang, dipersilakan. Boleh langsung bertanya secara langsung boleh, atau via chattingan juga boleh, silakan. Oke, tadi nama YouTube-nya Bang Awal tadi apa Bang ya? Awaludin Metalera. Metalera? Iya, Awaludin Metalera. Kalau saya Bambang Irawan Bima ya, tinggal cek aja. Ya. Oh, ada juga Bambang ya? Ada ya. Bambang Irawan Bima. Ya, itu lebih pro lagi keindahan dasar laut di Teluk Bima itu. Iya. Awaludin Metalera ya. Saya coba cek nih Bang. Iya. Untuk Oh ya, audiomu Yan. Mau nanya nih Bang Ludi mungkin ya. Iya. Kira-kira untuk ke depan prospek wisata diving di Bima itu seperti apa Bang menurut Abang untuk ke depannya? Iya. Kalau menurutku ya, kebetulan saat ini adalah pandemi Corona COVID-19. Orang-orang itu pada diam di rumah. Setelah tahun 2021 ini ada kemungkinan orang-orang akan membludak di dunia pariwisata itu. Sebab antivirusnya atau vaksinnya sudah ditemukan. Makanya kemungkinan besar tahun ini adalah puncaknya pariwisata. Dan menurut saya sih kami di Bima ini sudah siap kalau untuk dunia pariwisata dalam hal menyelam. Karena beberapa alat sudah ada, SDM sudah ada, tinggal actionnya aja kita nih. Karena sesuai dilihat dari situasi dan kondisi ini, Indonesia mungkin akan membludak dunia pariwisatanya. Jadi kita sudah siap kalau tahun 2021 ini. Ya. Kalau Bang Bambang ini gimana Bang?
melihat prospek dari kacamata Abang? Iya, Kedepannya kalau wisata untuk diving di Bima gimana, Bang? saya lagi fokus untuk persiapan LOB-nya yang masuk ke Teluk Bima karena kemarin tahun 2020 mereka sempat booking mau beberapa lihat dive site yang saya posting di IG saya sama YouTube saya. Mereka pengen datang di Teluk Bima cuma untuk melihat binatang-binatang yang saya posting. Cuman saat sekarang kapal-kapalnya sekarang pada ke Raja Ampat, jadinya mereka planning tahun 2021 bulan 7 bulan 8 untuk persiapan kapal pinisi yang masuk di Teluk Bima. Ada 7 sampai 8 kapal lah untuk mau melihat dive site yang ada di Teluk Bima. Teluk Bima. Banyak harta karun. 8 kapal. Iya. 8 kapal. Biasanya berapa orang satu kapal tuh, Bang? Banyak, Bang. Satu kapal itu tergantung dari tipe kapalnya. Ada yang full 16, ada yang full sampai 25 orang. 25 divers. Iya. Siap-siap. Siap-siap berarti para diver Bima ya. Karena saya membandingkan antara Lembe sama Teluk Bima, masih unggul Bima sih Lembenya. Sulawesi. Tahu Lembe ya? Lembe Iya, daerah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Itu Lembe itu sudah masuk kategori terbaik di dunia di mata-mata para penyelam. Makro, Mark Dive. Untuk khususnya Mark Dive. Wakatobi dan Raja Ampat jangan ditanya lagi berarti, Bang ya. Kalau Wakatobi sih kalah sama Bima. Oh, masih Karena kalah. di Wakatobi sendiri untuk dive. Iya. Karena di Bima ini yang saya unggulkan di khususnya Selat Sape. Karena kemarin kan saya sempat bekerja di Kalimau Dive Resort selama 3 bulan. Memang untuk dive-nya sangat keren-keren sekali. Ketimbang Komodo, Pulau Komodo. Selat Sape. Berarti harus. Jadi kalau kita bikin trip di Bima pakai LOB untuk 10 hari itu masih banyak lah dive site di Bima ini, trip 10 hari. Makanya saya kagum lah lihat daerah sendiri seperti ini dan nggak dikelola dengan baik. Sangat sayang sekali. Mungkin ada pesan untuk dinas yang terkait, Bang, pariwisata atau kelautan terkait dengan pengelolaan gitu, Bang, pengelolaan wisata. Ya, banyak. Cuman pesan-pesan saya nih, cobalah dilihat-lihat untuk khususnya dunia dasar laut, karena di dunia dasar laut bisa nilai jualnya sangat tinggi seperti Labuan Bajo. Kita contoh lah Labuan Bajo seperti apa dulu. Iya, benar-benar. Karena cuman mereka nilai jualnya wisata. Bisa berkemah pesat seperti Bali. Iya, dulu malah belum terdengar, Bang ya, pas zaman-zaman kami kecil itu, Labuan Bajo. Iya. Terus kami udah remaja dewasa, udah mulai terkenal gitu. Iya. Dulu bahkan kapal-kapal pinisi kan nyandarnya di Bima dulu sebelum ada bandara Labuan Bajo. Iya. Semenjak ada bandara di Labuan Bajo, pemerintahnya genjot untuk para wisatanya. Sampai sekarang maju dengan pesat. Oke, mantap. Makanya di wisata nih kalau kita kembangkan sangat luar biasa. Bimanya berkembang seperti apa kalau di dunia wisatanya. Berarti PR-nya adalah harus diseriuskan nih. Karena sayang kalau nggak diseriusin, Bang ya. Iya. 2001 ini. Sayang sekali. Siap. Semoga nanti banyak diskusi kita nih bisa inilah. Wisata. Ya. Semoga diskusi kita ini bisa didengar nih sama pemerintah. Amin. Harus ya. Oke, Bang, berhubung udah 9:30 di Bima dan durasi seperti biasa kita ini juga udah mengharuskan kita udah selesai. Kami mengucapkan kami sudahi dulu diskusi kali ini. Iya. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bang Rudi, Bang Bambang,
terus teman-teman yang saat ini dan mungkin tadi sempat bergabung, kami ucapkan makasih udah bergabung pada kesempatan kali ini. Kami sangat senang karena kami bisa banyak tahu nih dari informasi-informasi ternyata ada seperti ini di Bima gitu. Ternyata banyak hal-hal baru yang mungkin kita belum tahu. Nah, Najim. Ya, kami ucapkan terima kasih Bang kepada Bang Ludin dan Bang Bambang juga yang sudah menyempatkan hadir untuk membagikan atau men-sharing berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan bawah laut Bima. Ternyata tidak kalah menarik dengan wisata-wisata Indonesia lainnya. Dan bahkan bisa masuk top wisata dunia kalau diseriusi Bang ya. Iya, sangat betul sekali itu. Ya, kami harapkan semoga Bang Awaludin dan Bang Bambang terus mempromosikan wisata Bima ini. Semoga bisa bekerja sama lagi dengan pemerintah dan dinas-dinas terkait berkaitan dengan promosinya. Ya. Akhir kata Bang, saya Septian dan rekan saya Najim. Mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata mungkin tadi Bang selama kita diskusi Bang, selama kita ini kita mohon maaf Bang. Kali kita ucapkan terima kasih. Mungkin kita akhiri ya. Posting nanti Bang ya. Kami izin posting ke YouTube kami Bang ya. Iya, boleh. Ya Bang. Apa nama YouTube-nya? Bitok Bang, Bitok. Oh, Bima Talk. Oke. Saya subscribe nanti. Tapi mungkin belum rame sih Bang, kita mah. Iya, nanti akan rame nanti. Iya Bang, siap. Terima kasih banyak Bang. Mungkin Bang. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.